yang 23, 24, 25 sampai dengan 26. Ya, sampai dengan 26. Mazmur 37 ayat 23, ayat 24, ayat 25, ayat 26. Ada beberapa ayat ini yang akan kita kupaskan. Dan mari kita sama-sama merenungkan. Tidak satu kebetulan kita ada pagi hari ini. Kita mendengar, ya, dan kita tangkap baik-baik apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Kalau kita ada di dalam jalan yang benar, terus kita pertahankan. Kalau kita ini jadi pelaku-pelaku firman, kita dengar, kita jalankan, kita dengar, kita jalankan, terus pertahankan. Tapi kalau kita sudah keluar daripada jalurnya Tuhan, bahkan mungkin sudah jauh, kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong tarik saya Tuhan, saya mau Tuhan, saya mau udah kembali, saya mau kembali. Tetapi iblis lagi ikat kaki saya, iblis lagi ikat tangan saya, iblis lagi ikat hati saya. Tolong Tuhan. Saya tahu kalau saya sudah terikat begini, maka kehidupan saya akan terjadi binasa. Saya tahu kalau saya sudah jauh daripada Tuhan, saya tahu saya tidak akan menerima janji-janji Tuhan. Apalagi kita sudah dengar kesulitan demi kesulitan, kesulitan demi kesulitan. Banyak orang stres, banyak orang bingung, banyak orang takut. Tetapi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang saya harus ngomong, yang sungguh-sungguh hidup benar sama Tuhan, kita tidak perlu takut. Ya, haleluya. Oke, kita baca di dalam Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. 25 jemaat 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta. Ayo jemaat 1, 2, 3. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu semua ini yang menuliskan ini adalah Raja Daud. Dan kita tahu siapa itu Raja Daud, anak daripada Isai. Dia orang yang dipinggirkan, orang yang disingkirkan, orang yang tidak dihargai, orang yang tidak diapa-apakan. Tetapi saudara-saudaranya yang lain yang diperhatikan karena mereka semua punya kedudukan. Tampang wajahnya istimewa, orang ganteng, tinggi, segala. Sehingga dipilih oleh manusia. Tetapi kita melihat Tuhan kita Yesus Kristus, ya, yang ada di surga, dia pilih siapa? Orang yang hatinya benar. Dia tahu bahwa Raja Daud ini kalau orang yang diangkat sama Tuhan, orang punya hati yang benar, ini dia tahu, jadi dia pilih. Jadi kita ini adalah umat-umat pilihan Allah. Tuhan tahu hati-hati kita. Mana yang bisa diberkati, mana yang tidak bisa diberkati. Tahu. Tuhan tahu. Bahkan Tuhan menyelidiki sampai hati kita yang terdalam. Dan kita melihat Daud dipilih sama Tuhan. Tuhan katakan, kalau engkau tidak panggil itu Daud yang saat ini sedang menggembalakan kambing domba di padang sana, saya tidak akan memulai makan bersama dengan dia. Saya tidak akan mengurapi dia. Panggil dulu dia ada di sini. Mungkin pada waktu itu mereka, Pak, ini ada namanya di situ Abinadab. Ini Pak, ini namanya Sama. Coba lihat Pak, ganteng Pak, tinggi, cakep, dan lain-lain segala. Tuhan bilang, dah, aku udah pilih. Itu hatinya itu udah baik. Sekali lagi, hatinya udah baik. Kalau orang ini saya angkat jadi raja, bahaya. Udah baik. Tuhan tahu. Maka itu ada pepatah mengatakan, "Suren sumian pucising." Ya.
Wajahnya kita tahu semua, tapi hati siapa yang tahu? Semua kita melihat keluar bagus, tapi hatinya siapa yang tahu? Yang tahu itu Tuhan. Banyak saat ini tukang-tukang ramal atau tukang komiah. Mereka melihat tangan dan lain-lain. Mesti melihat dulu, oh orang itu begini, orang itu begini. Tapi itu baru dia ramal. Tapi kalau kita jadi anak-anak Tuhan, Tuhan sudah ada di dalam kehidupan kita, kita bisa melihat. Orang ini, dia lagi benci sama saya. Tahu. Orang ini lagi kepahitan sama saya. Tahu. Orang ini lihat jalannya seperti ini. Lihat jalannya seperti ini. Jalan macam seperti ini. Dia seperti begini. Tahu. Bukan tidak tahu. Cuma tidak bisa dibicarakan. Kalau kita bicarakan baik, kalau kita nasihati, kita tegur, dia terima. Kalau ditegur, dia tidak terima. Dia ngamuk. Kan masalah lagi. Lebih baik diam-diam berdoa. Tuhan, apakah orang ini mau sadar apa tidak? Itu saja. Nah, kembali lagi Raja Daud yang dipilih. Dia hanya berkata di dalam Mazmur 37. Ayatnya yang pertama. Kebahagiaan orang fasik semu. Kebahagiaan orang fasik itu semu. Nah, pagi hari ini, coba kita bertanya di dalam diri kita. Kita ini orang benar atau orang fasik? Pagi hari tadi jam 5 saya berbicara dengan satu orang yang pendidikannya tinggi. Ya mungkin dia sudah S3. Saya tanya kepada dia, sekarang dia ada ikut. Ya, dia ada ikut ibadah ini. Kamu tahu itu fasik? Dia tidak tahu. Padahal orangnya sekolah tinggi. Kamu tahu itu fasik? Dia tidak tahu, dia bilang. Saya tidak tahu. Karena ini fasik, ini berbahasa Alkitab. Ya, saya bilang fasik itu orang ngerti Tuhan. Kalau kita di dalam Alkitab, Tuhan Yesus. Orang ini hafal, ngelontok firman Tuhan. Semua dia tahu. Ya. Orang ini dia benar-benar mengerti banyak, tetapi hatinya tidak mau dirubah. Sehingga hanya semua yang ada itu sebagai pengetahuan saja. Tetapi hatinya tidak mau berubah. Oh iya. Yang semua dia lakukan ini, semua karena kekuatannya sendiri. Orang fasik. Mengandalkan kekuatan. Tetapi kalau orang benar, orang yang kamu tahu arti orang benar dan orang baik. Ya, tahu kalau orang baik ya memang dia baik. Dari sononya dia baik. Tetapi kalau orang benar, orang yang telah dibenarkan. Tuhan katakan orang baik itu seperti kain lara, kain kotor. Biasa cuci mobil pakai kain itu, cuci piring pakai kain itu. Tetapi kalau orang benar, orang yang telah dibenarkan. Ya, yang dulu kehidupan ini kotor di dalam. Yang dulu kehidupan pikiran hati hanya jahat pelulu. Tetapi waktu dia percaya Tuhan Yesus. Dia dengar firman Tuhan. Firman ini yang punya kuasa. Tuhan Yesus yang punya kuasa. Jamah dia. Dan dia saat ini menjadi orang yang benar. Tapi saat ini Raja Daud mengatakan, kebahagiaan orang fasik itu semu. Sekali lagi, kebahagiaan orang fasik itu semu. Tidak ada apa-apanya. Hanya dia menyenangkan di dagingnya saja. Tapi kalau kebahagiaan orang benar itu lain. Membawa sampai kekekalan. Kemarin pagi saya jalan dengan seseorang. Dia orang mampu, orang kaya, dan lain-lain. Pagi-pagi jam 6 lebih saya sudah keluar dengan dia. Dia bilang sama saya, Om, habis selesai ini, semua nanti malam, saya mau pergi ke Tretes. Saya mau ta'anas di sana. Saya mau senang-senang di sana. Saya mau pergi ke Tretes. Saya punya villa sekian ribu meter persegi. Saya mau pergi ke sana.
Tapi waktu dia ngomong macam begitu, sebentar lagi 1-2 menit, 3 menit lagi, dia susah juga ya, sumpek saya, dia bilang, menghadapi hidup ini. Waduh, masalah banyak, segalanya semua. Ya. Jadi kebahagiaan dia itu semua hanya apa yang ada dia punya, uang yang ada. Tetapi uang tidak bisa membawa dalam kebahagiaan. Maka itu orang-orang seperti begitu, jangan kita iri sama mereka. Jangan kita jelus kepada mereka, jangan. Karena mereka itu seperti akan sebentar saja akan disut katanya Tuhan. Jangan kita iri kepada mereka, jangan kita marah kepada mereka. Karena mereka sebentar saja akan disut. Coba kita melihat di dalam 37 ayatnya yang pertama. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi kita tidak boleh iri. Kita jangan marah, jangan kita iri kepada mereka. Kenapa mereka seperti begini? Mereka tidak setia, mereka tidak sungguh-sungguh. Tapi kenapa mereka punya hidup seperti begini? Kita iri, bahkan kita datang dekati dia ke bawah kita. Tapi Tuhan bilang kamu tidak tahu, ya tolong, ya dikeluarkan ya, tolong. Ya kamu tidak tahu, ya. Sebab mereka segera lisut katanya, lisut. Segera lisut. Sebab mereka segera lisut. Segera hancur. Kita tidak mendoakan. Tetapi ini adalah firman Tuhan. Jadi kita jangan melihat hebat ini orangnya. Dia kok tidak setia. Dia tidak melakukan ini segala semua. Dia tidak taat dan lain. Tapi kenapa ya? Kok dia bisa begini ya? Kenapa? Ya ini. Ya ini. Sebentar saja. Kemarin saya ditanya, Om, kenapa Om sekarang harus jadi pendeta? Kenapa Om tidak mau jadi pengusaha? Ya, dulu saya melihat, saya punya orang tua senantiasa datang. Karena ada rumah kami satu di Jalan Besuki, kosong, tidak pernah dipakai, itu kakak saya punya. Yang dulu punya saya. Dulu kami datang di sini sering orang tua saya suruh membawa gulai yang enak, sate yang enak kasih sama Om. Dan saya lihat-lihat dulu Om masih bekerja, kapal itu bolak-balik. Bapak saya banyak minta tolong sama Om. Tapi kenapa Om kok tinggalkan? Saya bilang saya sudah merasakan ya hidup seperti itu. Tapi tidak ada. Saya bukan tidak boleh kerja, saya kerja. Tapi Tuhan sudah panggil kepada saya. Dan akhirnya saya bekerja, akhirnya seperti begitu juga. Iya ya, saya lihat Om punya teman-teman yang dulu-dulu, sekarang sudah mati semua ya. Sudah bangkrut semua ya. Mati atau bangkrut lagi. Dilanjutkan sama anak-anaknya, bangkrut semua lagi ya. Iya ya. Jadi orang-orang dunia seperti begitu. Kita harus bekerja. Tetapi kita bekerja, kita juga harus cinta Tuhan. Dan hidup kita cocokkan dengan kebenaran firman. Tapi kita melihat apa yang dikatakan Raja Daud. Kalau kita hidup benar. Kalau kita hidup benar, dikatakan tadi ayat Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Sampai di sini juga dulu. Tuhan. Itu Tuhan, tulisan di sini Tuhan itu bukan huruf kecil. Ya, ini Tuhan huruf besar. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Artinya apa? Jalan kehidupan kita ditetapkan sama Tuhan. Sekali lagi, jalan hidup kita. Saya sudah umur 63. Mulai dari umur 0 sampai 63, Tuhan menetapkan langkah-langkah saya. Mulai umur 1 sampai umur 40 lebih. Ya, Tuhan taruh dalam kehidupan saya.
goyang kiri, goyang kanan, hancur sini, hancur sana, susah sini, susah sana, berantakan sini, berantakan sana. Karena apa? Saya tidak menetapkan hidup saya ini di dalam Tuhan. Hidup saya ini tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Jadi Tuhan pinggirkan. Jadi kehidupan saya jadi kepala, bukan terus mencari makan, kepala di bawah, kaki di atas. Dengan susah payah. Seperti apa yang dikatakan Mazmur 127 ayatnya yang kedua. Seperti Mazmur 127, sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan memakan roti yang diperoleh dengan susah payah. Karena apa? Saya ini hidup ini tidak ada di dalam jalannya Tuhan. Saya hidup ini dengan kekuatannya saya sendiri. Dengan kepintaran saya sendiri. Kelihatan saya berhasil. Tetapi dengan susah payah. Dan endingnya plek hancur. Maka itu Tuhan bilang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kan ada pujian ini. Yang sekarang saya mau bawa kepada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Marilah kalau kita mau hidup ini ditetapkan sama Tuhan. Langkah-langkah kita diatur oleh Tuhan. Hanya kuncinya satu. Hidup berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, hanya satu, hidup berkenan kepada Tuhan. Nanti saya akan ceritakan kepada Bapak Ibu tentang berkenan. Kalau kita mau hidup kita ini, ditetapkan langkah-langkah kita, diatur semua sama Tuhan. Tuhan hanya minta hidup berkenan kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau percaya ini firman Tuhan, ya dan amin. Mari kita berubah. Jadi orang yang berkenan. Kita harus berubah. Kita melihat, kita pasti kepingin. Ya Tuhan, aku kepingin Tuhan. Supaya hidup saya ini, jalan hidup saya ini diatur. Ada orang bilang, wah dia punya miangsui, nasibnya sudah seperti itu. Dia punya miangsui, nasibnya sudah seperti itu. Tidak, nasib itu sudah diatur sama Tuhan. Bukan diatur oleh manusia, miangsuinya. Semua umur nasibnya itu sudah diatur sama Tuhan. Kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan. Saya melihat ajarkan kepada Bapak Ibu. Berkenan kepada Tuhan. Matius 3 ayat 16. Coba Matius 3 ayatnya yang ke-16. Saya akan ajarkan kepada Bapak Ibu. Matius 3, kita baca dari awal. Matius 3, ya. Matius 3 ayatnya yang ke-13 dulu. Saya baca. Matius 3 ayat 13. Semua sudah dapat ya? Ya, tolong ya. Matius 3 ayat 13. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan. Kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu perikop ini saya sudah baca. Dan kita tahu pada waktu 2000 tahun yang lalu, Yohanes Pembaptis sedang di Sungai Yordan, dia sedang membaptis orang-orang. Ada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi datang ke sana.
minta dibaptis karena pada waktu itu Yohanes sedang membaptis. Baptis itu artinya to deep, ditenggelamkan, semuanya ditenggelamkan. Dosa kehidupan kita yang awal dari umur 1 sampai umur 12, umur 13, 14 sampai 20 yang penuh dengan dosa ditenggelamkan semua dan bangkit. Dan pada waktu itu dia sedang bangkit datang, sedang baptis di Sungai Yordan. Datanglah Tuhan Yesus, dikatakan di dalam ayat 13, datanglah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang minta kepada Yohanes Pembaptis, kamu baptis saya. Yohanes Pembaptis itu dia tahu itu Tuhan Yesus. Tolong dengar baik-baik. Yohanes Pembaptis itu dia tahu itu Tuhan Yesus. Dia tahu itu Tuhan Yesus. Ini orang yang benar. Ini adalah orang yang sempurna. Selama 3,5 tahun, selama 33 tahun setengah, tidak pernah kedapatan dosa yang dia lakukan. Ini. Dia datang. Dia bilang, Yohanes Pembaptis, kau baptis saya. Yohanes Pembaptis bilang, tidak. Saya tidak layak untuk yang baptis. Engkau yang layak baptis saya. Tapi di sini orang kan mengerti. Tapi Tuhan bilang, tidak. Ayo kau baptis saya. Supaya apa? Melakukan kehendak Bapa. Menceritakan kerendahan hati. Menceritakan perintah Tuhan. Melakukan kehendak Bapa. Memang Bapa minta agar supaya di situ Tuhan Yesus memberikan contoh, menjadi teladan. Oh ya sudah, dia ambil, masukkan di Sungai Yordan, dia baptis. Saya ingat dulu Leoni saya baptis ya di Dharma Harapan, satu keluarga semua. Sampai waktu keluar Leoni senang ya. Senang ya, ingat ya, masih ada fotonya kok, masih ada, sudah dibaptis. Senang ya, senang. Habis itu saya bawa ke gereja Bukit Zaitun, ambil minta pimpin Roh Kudus. Waduh senang, anak-anak senang semua ya, senang. Cicu juga dulu senang. Ya, senang ya. Tapi kita lihat pada waktu itu, sesudah dibaptis, Yesus waktu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, masuk dan dia keluar. Apa yang dikatakan Bapa di surga? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tuhan Yesus tidak melakukan dosa. Tetapi dia sendiri memberikan contoh, menjadi teladan. Bahwa seluruh dosa-dosanya yang mau dibaptis, ditenggelamkan semua, keluar. Semua sudah ditanggung, semua di kayu salib, dosa-dosa kita. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah berkenan. Karena pada waktu itu dia keluar. Roh Kudus berupa burung merpati datang singgah. Inilah anakku. Kalau orang yang terlepas dari dosa, dibersihkan semua dari dosa, Tuhan bilang, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Sekarang kembali lagi. Saya, apakah hidup saya ini sudah benar? Apakah sekarang hidup saya ini sudah berkenan kepada Tuhan? Saya berbicara saya dulu. Apakah saya hidup ini masih ada dosa apa tidak? Pasti masih ada. Karena Tuhan katakan tidak ada manusia yang sempurna seperti Tuhan. Tetapi Tuhan ingin hendaklah kamu sempurna seperti aku sempurna adanya. Di dalam perjanjian lama, Henok 300 tahun hubungan karib dengan Tuhan. Berarti hidup di dalam kebenaran. Ada hubungan karib dengan Tuhan. Bukan hanya berteman saja. Tetapi Allah punya kehidupan itu dia betul-betul dia ambil. Dia jalankan. Dan kita melihat Henok diangkat hidup-hidup. Ada kereta hidup yang mengangkat dia. Di dalam perjanjian lama Elia hidup karib dengan Tuhan. Tuhan izinkan kehidupannya diangkat hidup-hidup. Ada kereta datang mengangkat. Karena dia hidup dalam kebenaran. Nah kita yang saat ini. Yang Tuhan minta kepada kita. Ayo. Berusaha. Kita kan ada Roh Kudus. Berusaha. Agar supaya kita hidup yang benar sama Tuhan.
Tinggal pilihan, kita mau hidup benar apa tidak. Kalau kita mau hidup benar, kita mau melangkah berlawan tekun, saya percaya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau kita hidup mau berkenan sama Tuhan, gampang. Seperti tadi saya katakan, kamu hari ini ke gereja. Lama ya, tidak pernah. Iya Pak, saya sudah siap mau pergi Pak. Tapi waktu dia sudah siap, dia bilang saya mau mandi dan sekarang mau melangkah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Itu baru awal yang sangat sederhana. Sudah berat. Apalagi yang lain. Saya melihat, iya ya. Iblis itu ikat kepada kita. Kadang kita tidak sadar bahwa kita ini diikat oleh iblis. Kadang kita tidak sadar. Iblis ikat. Ingat Lazarus pada waktu dia bangkit dari kematian. 4 hari sudah. Waktu dia bangkit apa yang Tuhan bilang? Bukakan tali itu. Kalau kau tidak bukakan tali, mana dia bisa bangun? Bukakan tali. Kalau kau tidak buka talinya, mana dia bisa jalan? Buka tali. Ya. Sama juga kita. Kadang kita tidak sadar bahwa kehidupan kita saat ini sedang diikat. Tadi saya kirim video, saya lihat, anak saya Sabrina. Dia lihat, waduh puji Tuhan, Sabrina sekarang ada ikut ya link ini. Saya kontak sama dia, saya video call karena saya dengar katanya Sabrina 1 minggu tidak bisa pulang ke rumah, diberikan tugas. Dia sekarang sudah bekerja sedang praktek di Rumah Sakit Angkatan Laut. Jadi tolong Bapak Toga Sirait, kalau pergi ke Rumah Sakit Angkatan Laut, Bapak punya muka, Bapak punya nama masih dikenalin orang. Tolong tanya, mana namanya Sabrina Noya? Cari dia. Nanti Bapak tolong pesan, tolong ya, lihat ya, ini anak saya ini anak saya ini. Tolong ya, kamu jaga dia ya. Karena dia punya nama, Bapak Toga Sirait. Di situ, dia kalau pergi enak. Sama Ibu Ripa. Ingat, Sabrina Noya from Sabu dan Ambon. Ambon dan Sabu. Dan dia jawab, Om, mohon maaf Om. Tadi Om telepon saya di kamar mandi. Sekarang ini saya sudah ikut streaming. Saya cek ada Sabrina Noya. Saya tunjukkan kepada kembarnya, kamu lihat ini. Kakakmu atau adikmu. Ya, dia ada sini. Cuma dia bilang, iya. Rindu. Karena apa? Waktu iblis mau ikat sama dia tidak bisa. Karena dia lawan, tidak. Saya harus datang kepada Tuhan. Saya harus cari kepada Tuhan. Dan saya mau mendengar apa yang Tuhan omong, saya mau berubah. Dan kita melihat, apa itu orang berkenan? Orang yang berkenan adalah orang yang sudah dirubah sama Tuhan. Dan hidupnya senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Hidup senantiasa mau berkorban untuk Tuhan. Korban itu bukan hanya uang saja. Hidup ini kita mau korban juga untuk Tuhan. Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma 12 ayat pertama, tolong dikeluarkan. Roma 12 ayat pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya apa? Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bukan yang mati. Tubuhmu yang hidup. Hidup ini masih hidup, masih beraktivitas, masih berguna untuk Tuhan. Yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya menyampaikan ini Bapak Ibu. Saya hanya kepingin supaya jemaat Tuhan yang seberapa yang ada di sini hidup berkenan.
Sebab kalau kita hidup berkenan sama Tuhan, Tuhan akan tetapkan langkah-langkah kita. Tuhan akan tetapkan langkah-langkah kita. Dia tidak bawa kepada kita di dalam jurang. Boleh tadi pidato bahwa akan terjadi. Di dalam tahun ini ada terjadi kesulitan-kesulitan yang begitu luar biasa. Tahun depan akan terjadi apa? Gelap ini. Artinya kehidupan ini sudah gelap semua. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Asal kuncinya satu, hati ini. Tapi kalau hati kita ini, kita ikut Tuhan, masih begitu banyak kotor yang ada. Hati kita ini masih ada kejahatan-kejahatan yang ada. Orang kita sudah ikut Tuhan, kita masih sombong dan tidak bisa dibicarakan. Apa itu berkenan? Tidak. Maka itu Yakobus 1 ayat 26. Yakobus 1 ayat 26 apa yang dikatakan? Tolong agak cepat. Ya. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, menipu diri sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ayat 27. 27. Ibadah yang murni dan tak bercela. Mana? Ya, sorry. Yakobus 1 ayat 21. Sorry, minta maaf. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu apa dia katakan? Buanglah segala sesuatu yang kotor. Saya tidak tahu Bapak Ibu. Tapi yang penting sekarang saya dulu. Yang ada di dalam hidup kita yang kotor ini. Dan kejahatan yang begitu banyak itu. Terimalah lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwanya. Kalau kita mau hidup berkenan kepada Tuhan, buanglah yang apa yang ada di dalam hati kita yang kotor, benci dan lain-lain. Buang. Mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Saya tembak dari mimbar. Tadi saudara Alek dan Novi ada di atas. Kita kan biasa keluarga semua. Ya, saya hanya melihat. Alfred naik apa tidak? Ya. Atalia pasti mengikut. Saya bilang, mana? Masih ada keluarga apa tidak? Tidak ada lagi keluarga? Sudah putus hubungan, mati sudah? Tidak. Tapi Alfred dia pacu. Dia mempunyai satu kerendahan hati. Tapi kalau ada orang, enggak. Sampai mati. Sampai mati saya tidak akan ampuni. Sampai mati saya tidak akan ampuni. Sampai mati saya tidak akan ampuni. Tapi dia bangun. Kita jangan omong Atalia dulu. Jangan omong dulu, dia istri. Kalau dia yang bangun sendiri, suaminya bilang, gendong, kau apa bangun? Gini. Tapi dia ikut suami. Suami bawa kemana istri, di situ istri ikut. Suami bawa jahat, di situ istri ikut. Maka itu suami peranan. Maka itu di dalam hati kita ini jangan sampai ada kejahatan dalam hidup ini. Jangan ada sampai kotor-kotor. Mohon maaf saya kalau khotbah tembak langsung, batak tembak langsung. Ya. Supaya ini untuk menyadarkan kita. Karena saya kepingin. Supaya hidup ini kita berkenan. Mau. Karena orang mengerti firman. Tidak mau Roh Kudus bilang. Ayo, kok khotbah apa kamu? Macam begini. Jadilah kamu contoh. Jadilah kamu teladan. Mau kamu macam begini. Kadang kita itu dicoba. Diuji seperti ini. Maka itu apa yang ada di dalam kehidupan kita. Fungsi kita datang ke gereja ini untuk apa? Nyanyi pujian. Karena firman berkata Tuhan bertakhta di atas pujian umatnya. Dengar firman Tuhan. Dan firman ini dengar baik-baik dikatakan. Ya. Dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kita dengar itu firman.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Maka itu mari kita mau, Pak, gimana tahun depan, Pak? Katanya Jokowi tahun ini aja udah setengah mati. Ini mulai perang kiri, perang kanan. Akan terjadi gimana, Pak? Hidup saya ini bagaimana? Dalam keadaan sekarang susah, mau bagaimana? Saya mau harapkan ini, tidak bisa. Saya mau harapkan ini, tidak bisa. Apalagi harap manusia. Tidak bisa, Pak. Manusia paling hanya bisa 1-2 kali saja. Sesudah itu habis, dia juga susah. Gimana? Tuhan hanya minta kepada kita, hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan. Saya ambil dulu contoh dalam Alkitab. Raja Hizkia. Coba kita lihat di dalam Yesaya 38 ayatnya yang pertama. Yesaya 38 ayatnya yang pertama. Bagaimana hidup daripada Raja Hizkia? Ya. Yesaya 38 ayat pertama. Saya akan membaca. Semua sudah dapat? Yesaya 38 ayat pertama. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan apa? Setia. Dan dengan apa? Tulus hati. Bahkan aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, begini firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu telah kudengar doamu, telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan memperpanjangkan hidupmu 15 tahun lagi. Ini Raja Hizkia. Allah pakaikan seorang nabi. Siapa? Nabi Yesaya. Beritahukan kepada Hizkia, Hizkia, kamu ini sudah tidak ada harapan. No hope, tidak ada harapan. Engkau akan meninggal. Alkitab katakan engkau akan mati. Hizkia dengar kaget. Loh, kok saya harus meninggal? Saya harus mati. Orang biasa kalau mendengar macam begitu punya masalah, kenapa? Datang kepada Tuhan kan. Betul, sudah jalan. Betul sudah jalan, datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Tuhan, engkau melihat hidup saya ini sudah hidup dengan benar. Hidup saya dengan hati yang tulus. Dikatakan di sini, berkatalah Tuhan, ayat 3 tolong dikeluarkan. Ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia. Minggu-minggu lalu kita berbicara tentang setia. Setia yang kecil Tuhan berikan yang besar. Hidup benar Tuhan berikan juga yang besar. Setia. Setia dalam segala hal. Setia dalam melayani. Dikasih pelayanan apapun kita terima. Kita setia, kita lakukan. Yang kita melayani ini bukan manusia. Kita melayani Tuhan, kita jalankan dengan setia. Setia juga kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kita setia dengan suami, setia dengan istri, setia di dalam pelayanan teristimewa, setia dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Aku hidup dengan setia. Yang kedua, aku sudah lakukan dengan apa? Tulus hati. Di belakang ada Pak Tulus. Dulu Pak Yopi Pati, orang bilang Pak Tulus. Sekarang ada Pak Tulus juga. Tulus hati. Kemarin saya cari dia. Sebab dia kalau sudah tulis di situ, Bapak Hengki ikut ambil bagian aksi peduli. Tetapi belum dimasukkan. Karena yang kasih masuk itu adalah Pak Tulus. Ya, saya cari sama Pak Tulus.
Karena saya sudah dikatakan, Pak, ini sudah dimasukkan tapi dananya belum diisi. Kami perlu untuk membayar kembali. Saya cari ini Pak Tulus. Ternyata saya tidak perlu omong lagi. Pak Tulus sudah pulang, dia sudah dengan sendiri. Om, percaya Om, saya ini tulus Om. Ya. Tuhan minta tulus. Maka itu Mazmur 73 ayatnya yang pertama. Dia katakan, sesungguhnya Tuhan bilang, aku suka, aku senang kepada orang yang tulus hatinya. Jadi kita kalau lakukan semua itu, kita beribadah sama Tuhan dengan tulus. Bukan paksaan, mau memaafkan dengan tulus, memberi dengan tulus, semua tulus. Harus tulus. Tuhan ingatkan sama saya, 2 minggu yang lalu, Pak Tulus datang sore hari Sabtu. Dia datang dengan kacamata, dengan celana jepit. Dia masuk, Om, saya mau bicara dengan Om. Saya berpikir apa? Dia bawa barang. Ini ada kue, saya bikin, beli untuk Om. Ya, ini untuk ini untuk ini. Saya bilang, kenapa kamu harus pergi buang-buang uang? Kamu beli ini kue kasih sama saya. Jangan, saya bilang. Kalau kamu kasih ini kue sama saya, nanti saya bisa sakit. Karena apa? Ini manis. Saya tidak mau makan gula yang banyak. Oh begitu, kalau begitu Om, saya sudah beli ini tidak terlalu manis. Saya sudah tanya di toko, yang mana yang manis, mana yang tidak. Yang tidak ini tidak manis. Berarti dia berikan saya dengan tulus. Ya tapi di situ kita melihat, sudahlah saya bilang, jangan kamu bawakan macam begini. Engkau sudah jadi anak baik, saya sudah senang. Ya, kau sudah jadi anak baik, saya sudah senang. Kalau engkau mau kasih sama saya guyon. Saya guyon, karena saya tahu di Surabaya itu tidak ada. Kau cari ikan dari Ambon, kau kasih sama saya. Itu kalau mau. Waduh Om, mau cari di mana Om? Mau cari ikan dari Ambon, cari di Pabean banyak, tetapi ikan dari Jawa. Kalau mau dari Ambon, dari mana? Tetapi saya dengar sama Om pergi ke Probolinggo, beli sana. Ya kau pergi Probolinggo, kau beli. Dia garu kepala. Ya Om doakan saya. Punya ketulusan. Nah pagi hari ini, kita mau agar supaya Tuhan mendengar doa kita. Tuhan katanya, ya, aku sudah lakukan dengan setia, dengan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Ya, aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Melakukan apa yang baik di matamu. Dan dikatakan di sini di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tapi di sini kita melihat dari ketiga ini permohonan dia. Dia memohon kepada Tuhan. Tuhan ingat di komputer. Tuhan tahu, oh ya Hizkia, dia lakukan satu setia. Kedua, punya ketulusan hati. Melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Banyak melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Ya, melayani Tuhan, melakukan yang baik untuk Tuhan. Ya, kita beribadah menyenangkan hati Tuhan seperti Raja Daud mengatakan. Aku senang kalau orang berkata, marilah kita ke rumah Tuhan. Senang. Aku bersuka cita kalau bilang mari ke rumah Tuhan. Itu sudah melakukan yang baik. Tetapi yang sekarang ini, yang baik ini aku sudah lakukan. Yang mana seperti biasa kita perbuat. Menolong orang-orang yang lemah. Karena visi misi gereja kita sekarang ini melakukan ini. Pak melakukan ini tidak setia, ada apa-apa tidak. Semua dalam segala segi hidup kita harus jalankan. Wah susah. Kalau kita mau. Maka itu udah gampang loh. Ikut Tuhan itu ada syarat-syaratnya. Dia bilang. Harus menyangkal dan pikul salib ada syaratnya. Saya sudah melakukan yang baik sama Tuhan. Kalau kita datang sama Tuhan, kita berharap sama Tuhan. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu juga kita berbuat yang baik. Saya sudah melakukan dan kita lihat. Dia melakukan yang baik. Tuhan jawab. Saya ingat di dalam Kisah 9 ayat 36, tidak usah dibuka. Ada yang namanya Tabita.
Ya, dia sudah meninggal. Tapi pada waktu itu orang berkata, Tuhan, gimana ini Tabita sudah meninggal? Karena Tabita ini banyak yang dia lakukan yang baik. Tapi mereka dengar bahwa ada Petrus di sana. Suruh panggil Petrus. Mereka pergi, diutuskan 2 orang pergi. Panggil Petrus di Kisah 9 ayat 36. Panggil Petrus. Dan waktu mereka panggil Petrus, Petrus datang ke situ. Petrus bilang, lihat begini, waktu Petrus sampai, di situ dikatakan ada janda-janda. Ada janda-janda yang datang, yang saya melihat ada janda-janda. Ngomong kepada Petrus, Petrus kau lihat ini Tabita yang dinamakan Dorcas. Dia suka memberi kita baju. Ini loh baju yang kita pakai sekarang ini itu dari Tabita. Yang disebut Dorcas. Kau lihat ini, perhatikan ini janda-janda. Dan pada waktu itu, Petrus lihat, Petrus langsung tersyukur di bawah kaki Tuhan. Petrus berdoa. Dan pada waktu Tuhan izinkan Petrus berdoa mengatakan semua ini. Tuhan tahu, udah bisa dibohong. Memang Tabita ini suka memperhatikan janda-janda. Apa yang terjadi? Bangkitlah dia. Dari kematian itu bangkitlah. Kematian bisa dikatakan wa inna lillahi rajiun, dikubur bisa. Kematian rohani kita yang saat ini ada beberapa yang udah mati rohani, itu bisa bangkit kembali. Melakukan yang baik. Janda-janda diperhatikan. Maka itu Bapak Ibu, terjadilah mujizat. Maka itu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada satu ayat. Amsal 28 ayat 27. Ya, kita melihat. Amsal 28 ayat 27. Siapa yang memberi kepada orang miskin takkan berkekurangan. Tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Ini yang ngomong Pak. Kok Bapak dari tadi ngomong kutuk-kutuk? Bukan saya, ini firman. Siapa yang memberi kepada orang yang miskin takkan berkekurangan. Tetapi siapa yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Saya coba yang dikatakan di sini. Ya, orang yang siapa yang memberi kepada orang yang miskin takkan berkekurangan. Tetapi siapa yang menutup matanya, mata buta. Hati buta seperti Bartimius. Ya. Tapi hidupnya hidup dalam kekutukan. Ini seperti ini. Ini bukan saya yang ngomong. Saya ingat kemarin dulu. Doa pagi. Kok firman ini kok seperti ini ya? Ya Tuhan, saya mau menambah lagi. Bukan saya stop. Saya mau menambah lagi. Memberikan kepada orang-orang yang miskin. Artinya apa yang miskin? Yang hatinya miskin. Harta boleh banyak, tetapi hatinya miskin. Ketemu masalah, bingung, nangis, stres, dan lain-lain. Bahkan kalau bisa mau main senjola di bawah pohon pisang alias gantung diri. Itu hati yang miskin. Saya mau memberikan kepada dia kekuatan, kepada orang yang hatinya miskin. Ya Tuhan, saya lakukan itu. Karena saat ini banyak orang susah. Tapi saya kuatkan mereka. Dengan Yesus saya kuatkan. Jangan takut, saya saksi. Dan juga ada orang yang miskin dalam jasmani. Orang yang miskin dalam jasmani. Tapi dalam tanda kutip dia miskin. Tapi dia adalah orang-orang yang setia. Bukan dia miskin karena dia malas. Miskin karena dia adalah orang-orang yang sudah jauh dari ini. Miskin tidak. Tetapi dia miskin Tuhan izinkan. Seperti Lazarus dan orang kaya. Dia miskin. Saya kepingin Tuhan mau melakukan ini. Benar Bapak Ibu. Hari Sabtu itu dana untuk aksi peduli Sero. Sampai waktu saya rapat dengan dapur-dapur,
kalian-kalian yang sudah ditentukan kerja ini, kalian harus kembalikan uang perpuluhan kalian. Kalau kalian sudah kembalikan perpuluhan kalian, nanti baru ada daftar roster untuk minggu depan. Kalau perpuluhan kalian tidak kembalikan, ya, karena ini kalian kembalikan bukan untuk saya, untuk kembali lagi untuk pekerjaan kalian, untuk kembali lagi menolong orang-orang lemah. Kalian punya nama di garis. Kalian juga harus ikut ambil donasi seberapa. Ya, karena kalian, saya tidak bisa berbicara kepada yang bukan bekerja. Jemaat-jemaat Tuhan itu, jemaat-jemaat Tuhan harus punya satu kesadaran. Ya, tapi waktu saya berbicara, karena saya berpikir hari Sabtu ini, wah, dana ini tidak ada. Hari Sabtu itu biaya yang paling besar, jutaan. Tidak ada. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pegang ini firman Tuhan. Saya tidak tahu. Selesai Bapak Ibu, saya melihat, saya buka, tolong minta rekening panti, saya mau lihat. Ternyata kemarin malamnya atau sore saya tidak tahu. Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah siapkan berjuta-juta kirim untuk rekening itu. Dan pagi itu saya katakan, saya akan melakukan untuk siapa? Orang-orang yang susah ini. Orang-orang yang miskin. Karena ini adalah firman Tuhan. Saya akan lakukan. Apapun saya akan lakukan. Saya hanya ngomong di dalam hati saya. Saya akan lakukan. Dan di waktu itu di dalam Zoom saya akan ngomong. Benar Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Hari Sabtu itu. Dikumpul semua dana cukup. Lebih. Ya, sekali lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saya pukul tangan kalau Bapak Ibu udah mau pukul tangan. Karena saya mau memuliakan nama Tuhan. Lebih dana itu. Dan saya bilang, Tuhan saya mau berbuat sesuatu. Singkat cerita, saya pergi, saya renang. Pertama saya pergi dulu dengan orang ini, pergi melihat sesuatu. Habis itu saya pergi berenang dengan anak saya Andre. Waktu saya berenang, tiba-tiba ada satu suara. Engkau melihat si orang janda ini, dia lagi susah. Dia lagi tidak pegang uang. Tapi ini janda setia. Ya, janda ini setia. Dan janda ini banyak menabur. Nah ini, apa yang kau tabur itu kau tuai. Janda ini setia. Janda ini banyak menabur. Apa yang kau tabur, engkau pasti setia. Dan Tuhan katakan kepada saya, lakukan, dia tidak pegang uang. Langsung saya stop. Saya ada di atas air, di dalam air. Saya minta penjaga situ, tolong HP saya. Saya mau hubungi. Tolong HP saya. Dia ambil HP saya dari tas, saya telepon. Pada waktu saya telepon Bapak Ibu. Bukan telepon kepada janda itu. Tuhan taruh kepada saya, kau hubungi orang ini. Ya, kau hubungi. Kan ada orang yang bisa dipakai, ada orang yang tidak bisa dipakai. Kau hubungi orang ini. Saya telepon orang ini. Kamu mau enggak memberkati si orang janda? Mau enggak? Dan dia katakan boleh Pak, mau. Ya sudah, kalau kamu mau saya kirim nomor rekening. Tak, kirim. Karena apa? Saya mau kasih, tapi Tuhan bilang jangan engkau yang kasih. Saya juga tidak tahu. Jangan engkau yang kasih. Jadi saya bilang, oke, kau kasih. Singkat cerita saya habis renang, saya melihat, wah M-bankingnya, M-transfernya sudah ada. Saya kirimkan kepada janda ini. Dan dia katakan kepada saya, Bapak kok peka sekali. Sungguh dia bilang saya hari ini, saya tidak pegang uang sama sekali. Bapak di surga itu tahu. Sungguh saya tidak pegang uang sama sekali. Dan saat ini saya sangat butuh. Tetapi saya tidak datang kepada siapa-siapa. Saya datang kepada Tuhan. Karena janda ini suka menabur. Janda ini adalah orang yang setia. Wah. Saya bilang, Tuhan terima kasih ya kau pakai. Singkat cerita Bapak Ibu saya pulang. Sampai di rumah sini saya ketemu dengan seseorang yang sudah saya janjikan. Datang di situ ngobrol, orang itu punya muka kecil, hidup dalam kesusahan. Tapi tiba-tiba Tuhan gerakkan hati saya. Kau berikan sama dia jumlah sekian. Saya masih diam.
Saya masih diam, saya suruh cek dulu, ada enggak dana? Tak, saya lihat, oh ada. Kamu berikan kepada janda ini. Saya langsung telepon janda ini, saya telepon ini kepada orang tuanya. Orang tuanya sudah umur hampir 70, dalam keadaan susah. Saya hubungi dia, saya berbicara, nangis dia. Itu orang susah. Tuhan lakukan. Sekarang juga uang ini engkau ambil, engkau berikan kepada dia. Dan kau berikan kepada dia lagi susah betul-betul. Dan ingat orang ini juga supaya berikan kepada mamanya. Dan saya katakan kepada mamanya, Bu, ini ada berkat. Tapi kau tunggu sebentar ya. Karena saya tahu berkat orang tidak boleh kita tahan. Apalagi uangnya Tuhan kita tahan. Ya. Tapi kita melihat ini berkat ini yang Tuhan sudah siapkan, orang ini diberkati Tuhan. Dia diberkati, dia dapat langsung, dia itu menit juga dia tahan, dia kirim, dia tidak ini. Jadi uang itu bisa dipakai. Dan pada waktu itu tidak boleh ditahan. Saya katakan kepada ibu, tunggu sebentar ya, sebentar. Saya akan ya kasihkan kepada ibu punya anak dan nanti ibu punya anak yang kasih sama ibu. Ya, oh terima kasih, Langsung saya ngomong. Saat itu juga, saya kasih sama kamu uang sekian juta. Kasih sekian juta, saya kasih sekian juta. Itu hari juga transfer bersih. Saya kasih, bersih itu uang, saya kasih. Habis saya kasih dan di situ anak ini ngomong kepada mamanya. Ma, ini ada uang, nangis dia. Dia bilang, Masya Allah aku lagi susah. Dia, seorang janda. Masya Allah aku lagi susah, nangis dia. Saya hanya bisa apa? Saya bisa mendoakan. Nah Bapak Ibu, jangan engkau tutup telingamu pada waktu orang susah. Nanti waktu kau susah juga, Tuhan tutup telinganya Tuhan. Sesudah itu saya sedang berbicara dengan dia, ada telepon masuk lagi. Janda lagi yang telepon sama saya. Jadi saya ini sekarang dikelilingi oleh janda-janda. Tapi janda yang ada bukan janda kembang. Janda tua yang sudah susah. Ya, saya bisa melihat orang ini bagaimana. Tapi kalau ini dia janda malas, dia janda ini, kan tidak mungkin. Tapi orang ini dia telepon sama saya. Dia hanya telepon berngana, ko ayi. Di muka orang itu dan saya angkat dan saya hand free. Kenapa? Engkau cari saya. Ada apa? Sudah. Tidak usah susah ya. Tidak usah susah ya. Kau tunggu. Nanti sebentar anak saya. Karena ini uang kan udah selesai. Nanti sebentar anak saya akan berikan. Andre ada di situ karena kita lagi rapat. Andre, Kesia, bagaimana? Kalian mau ikut kasih? Dan orang dua-dua katakan, ya Pak, kami kasih. Jadi saya bilang kepada janda ini, kamu tunggu ya, nanti sebentar Andre dan Kesia akan kirim sama kamu. Aduh Tuhan Yesus, terima kasih Andre dan Kesia, diberkati ya. Tante berdoa kamu supaya kamu diberkati ya. Iya Tante. Dan saya katakan juga, saat itu engkau tidak boleh tahan. Sekali lagi, saat itu engkau tidak boleh tahan. Itu saat itu juga kau kasih. Maka itu, Bapak Ibu, kita kadang suka tahan uangnya Tuhan. Sampai kapan kita mau? Ya. Padahal Tuhan mau pakai kepada kita. Tuhan memberkati kita. Tapi saya melihat saat itu Tuhan pakai seseorang, dia ambil, dia mendapatkan keuntungan. Saat itu, detik itu juga dia dapat, dia kirimkan uang itu. Untuk apa? Bisa melunasi semua pekerjaan-pekerjaan hari Sabtu. Bisa menolong kepada janda-janda ini. Tapi kadang kita ini tidak mau. Kita dapat, kita tahan sampai kapan kita mau dulu baru kita kasih. Jadi Tuhan juga tahan-tahan sama kita. Tapi kalau kita dapat ibaratnya kita lepas terus, kita lepaskan terus dan bisa menjadi berkat. Dan kita bisa menolong orang-orang yang tua-tua ini. Yang janda-janda ini, yang tim yatim ini. Coba kita melihat. Yakobus 1 ayat 27.
Yakobus 1 ayat 27, coba kita lihat. Ibadah yang sejati kita lihat. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah. Bapa kita ialah apa? Mengunjungi yatim piatu. Siapa lagi? Dan janda-janda. Dalam kesusahan mereka. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ibadah yang sejati. Mengunjungi yatim-yatim. Kepada siapa lagi? Janda-janda. Bagaimana kita ini sekarang? Mata masih tertutup? Hati masih tertutup? Tadi pagi jam 4 lebih saya bangun. Karena saya waktu berdoa, saya sudah dilapori aksi peduli sekian. Tapi dicocokkan dengan uang yang masuk, masih ada. Saya bilang, masukkan semua nama-nama ini. Dan kita melihat, Tuhan bisa memakai orang-orang yang dari luar untuk dipakai. Sekali lagi, Tuhan bisa memakai orang-orang yang dari luar. Coba lihat aksi peduli. Tuhan bisa memakai orang-orang dari luar. Yang namanya David Tamrin. Mana ada kita punya jemaat namanya David Tamrin. Tiba-tiba dia bisa kirim. Yang bisa memakai nama si A, si B. Rizky dari Jakarta, segala semua. Tuhan bisa memakai. Mana kita? Mana kita? Ya, saya percaya. Telah menerima kasih karunia. Tuhan bisa memakai. Coba kita melihat ini. Tuhan bilang, kamu tidak mau dipakai, aku bisa pakai batu. Ini saya berbicara kepada jemaat yang digembalakan. Saya tidak memaksa, tapi saya hanya ingin ketuk hati. Karena Tuhan katakan ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda dalam kesusahan mereka. Janda dalam kesusahan mereka. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan. Dr. Yusuf BS punya istri dibilang, Pak, doakan Bapak terus kuat ya. Memberikan kepada janda dan duda yang tua. Saya cari di dalam Alkitab duda yang tua itu tidak ada. Maksudnya memberi, tapi kalau janda-janda ada. Tapi tidak apa-apa, duda-duda tua juga kita kasih. Tapi mungkin ada juga karena saya tidak cari. Tidak dapat, bukan tidak, saya cari. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lakukan kebenaran ini. Kita lakukan. Saya tidak tahu, saya goyang terus. Saya terus, mungkin kalau Bapak Ibu saya belum berani berbicara. Ya takut Bapak Ibu marah. Tapi kalau anak-anak saya dudukkan mereka. Ayo lakukan. Bagaimana? Ini janda sekarang lagi minta. Dana dari sini sudah bersih, sudah tidak ada lagi. Minta kamu, Andre keluar. Kesia keluar. Ya kita keluarkan. Amin. Ya amin. Keluarkan. Mereka keluar. Tuhan tidak pernah berhutang. Mereka keluarkan uang. Tuhan tidak pernah berhutang. Mereka hanya cerita, iya ya, ini ada dana ini. Iya ya, saya bisa dapatkan ini ya. Iya ya, bisa dapat ini. Apa yang saya tidak pernah pikir, saya bisa foto, produksi punya emas, saya bisa foto. Saya didudukan di sana, suruh foto, dibayar segalanya semua. Iya ya, saya bilang Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Anak-anak saya, karena apa? Ya. Kita orang tua mendidik mereka. Bukan mendidik, wes oco, kau kasih mana cukup duitmu, oco macam-macam, tidak usah ikut-ikutan kayak gitu, goblok. Tidak, kita dukung kita punya anak-anak. Kita arahkan kepada mereka. Mazmur 128 ayatnya yang keempat. Mazmur 128 ayat yang keempat. Sesungguhnya demikian akan diberkati laki-laki yang takut akan Tuhan. Ayatnya yang ketiga.
Ayatnya yang ketiga, kalau laki-laki takut akan Tuhan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekelilingi mejamu. Jadi kalau kita laki-laki, kita ini suami, kita ini bapak-bapak, hidup takut akan Tuhan, ada di dalam jalannya Tuhan. Tuhan bilang sesungguhnya alangkah bahagia. Maka itu kunci peranan itu dari Papa. Hidup kita ini. Kunci peranan itu dari Papa. Kalau Papa memberikan contoh, Papa memberikan teladan. Ya. Anak-anak itu, istrinya itu ikut. Tapi kalau Papa tidak memberikan contoh, Papa tidak menjadi teladan, anak-anak mau ikut apa? Ikut rusak. Kita melihat. Maka itu kita jadi bapak-bapak harus menjadi contoh, menjadi teladan. Lakukan yang baik untuk Tuhan. Bukan lakukan hanya uang. Hidup kita ini kita persembahkan untuk Tuhan. Tuhan inilah aku, pakailah aku. Di dalam gereja juga. Seorang pemimpin, seorang gembala dia harus jadi contoh, dia jadi teladan. Kalau gembala benar, saya yakin anak-anak ini pasti benar. Jemaat Tuhan itu pasti benar. Karena dia alirkan. Dia alirkan yang benar. Tapi kalau gembala yang tidak benar, hidup di dalam dosa, hidup tidak di dalam kekudusan, anak-anak itu juga turun. Sebentar kita akan makan dan minum tubuh darah Yesus. Kalau saya yang pegang ini Bapak Ibu tidak benar, itu turun. Maka itu dia katakan pohon dilihat dari buahnya. Sekali lagi, pohon dilihat dari buahnya. Kalau kita ini orang tua, kita ini gembala, benar-benar jalan yang baik, dan anak-anak itu dekat, itu turun mereka. Shed, berkat itu turun, berkat itu turun. Jadi saya melihat, mohon maaf, saya hanya melihat dulu keluarga saya. Saya melihat, dah susah payah. Saya punya anak-anak ini puji Tuhan. Dan saya berdoa anak-anak saya juga yang ada ini. Ya. Tapi sekarang saya berbicara tentang anak-anak saya. Mereka dah susah payah. Mereka lakukan santai. Tenang. Tuhan sudah siapkan. Ini ada kerjaan. Pas waktu butuhnya Tuhan siapkan. Pas waktu butuhnya Tuhan siapkan. Andre kemarin dulu doakan sama saya. Papa doakan saya, Pak. Kalau saya jadi ini, Pak. Saya doakan. Sudah, Pak. Sudah jadi, Pak. Kapan mulai kerjakan? Ya mungkin minggu depan. Ya. Lumayan, Nyok. Lumayan. Tanggung ya. Panti? Iya, Pak. Iya. Anak saya juga Kesia. Saya ajar kepada mereka. Kamu sudah kerja. Tanggung ya untuk panti. Langsung. Kemarin langsung dia terima, bung, ini untuk panti, ini untuk donasi, ini untuk ini untuk ini. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Anak-anak sudah terbuka mata hatinya. Dan dia katakan, kita melihat tadi, ya, waktu kita melakukan yang baik, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dan kita melihat Bapak Ibu di dalam Mazmur 37. Ya. Ayat 25. 27 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Kalau kita benar orang tua, Raja Daud bilang, dulu aku muda, sekarang sudah tua. Itu Raja Daud. Dulu aku muda, sekarang sudah tua. Saya juga kadang tidak sadar. Saya berpikir saya ini masih muda. Umur saya sudah 63. Kadang istri saya panggil sama saya, opa, ojo kayak ngono Toma. Nah, ganteng kayak gini, ayo kau cari macam gini di mana. Iya kan? Tapi kan dia guyon. Opa, dia ngomong begitu. Jangan begitu, saya bilang, sambil guyon. Padahal dia kalau lihat sama saya, apalagi sudah begini. Tadi dia bilang, mana bajumu? Saya kasih begini. Ini dasi mesti begini. Aduh, ganteng ya suami saya ya.
Loh, masih macam begini. Pagi-pagi kita sudah berpacaran di bawah. Bukan berpacaran apa. Mana kacamatamu? Tak cuci. Dibikinkan kopi, minum semua. Dilihat, waduh bagus ya. Ini jas, ini cocok ya. Baju tadi malam dia setrika. Waduh bagus ini ya. Ganteng suami saya. Tapi kita melihat dahulu kamu itu muda. Memang dulu kami itu muda. Tapi sekarang sudah tua. Tapi kalau Raja Daud bilang, kita benar. Tidak pernah melihat anak cucunya meminta-minta. Betapa apesnya kalau sampai anak cucu kita meminta-minta. Orang bilang kuabo, orang hina kepada kita. Kerjanya hanya meminta-minta, kerjanya hanya meminta-minta. Tapi kuncinya apa? Kita harus benar dulu. Nah, kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-24, apabila ia jatuh tidak akan sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jatuh. Kalau kita hidup benar, pasti. Kata Pak Jokowi, di dunia sudah mengatakan, tahun ini tahun yang gelap, tahun yang susah, tahun depan gelap semua. Berarti banyak pengusaha-pengusaha yang jatuh. Tapi kita pegang ini firman. Tapi kalau kita dalam kebenaran, saya boleh jatuh. Tidak sampai tergeletak. Karena apa? Tuhan yang mempunyai langit dan bumi, yang menguasai, yang menopang kita. Boleh jatuh. Tapi tidak sampai tergeletak. Tidak sama dengan Mazmur 73. Ayatnya yang ke-18. Tuhan bilang, aku taruh ini orang fasik di atas. Dia jatuh sampai hancur. Sekali lagi. Aku taruh orang ini di atas. Ya, Mazmur 73 ayat 18-19. Sampai dia jatuh sampai hancur. Tapi kalau kita hidup dalam benar, jatuh pasti ada tangan Tuhan. Jatuh pasti tangan Tuhan. Berbicara tentang jatuh, banyak orang takut usaha. Saya dulu jatuh usaha. Hidup saya tidak benar. Tetapi saya mau bertobat. Dan Tuhan tahu hati saya sampai hari ini. Waktu saya jatuh, sudah betul-betul tidak berdaya lagi. Tapi masih ada tangan Tuhan yang menopang. Masih ada tangan Tuhan yang menopang. Masih ada tangan Tuhan yang menopang. Masih ada tangan Tuhan menopang. Karena kita hidup dalam kebenaran. Hari Sabtu yang saya melihat hari Jumat. Uang itu sudah tinggal mungkin 15.000. Habis, tidak ada uang lagi. 15.000. Gimana saya harus bayar ini? Tetapi tidak, sudah jatuh tetapi tidak sampai tergeletak. Tapi Tuhan bisa pakai orang-orang. Wah, Tuhan mulai cari ya. Dari atas dia lihat, Bapa di surga. Matius 6 ayat 32. Bapa yang ada di surga. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, dia lihat. Dia lihat di jalan. Oh, orang ini kalau saya kirim berkat sama dia, bisa dipakai. Langsung. Tapi dia jalan. Oh, orang ini, kalau saya kirim berkat sama dia bahaya. Dia tambah jadi. Dia jadi orang laut mati. Nanti saya cerita tentang laut mati. Kemarin saya sudah ngomong. Ini jadi orang laut mati. Kalau saya jadikan orang ini bisa. Tuhan kirim. Langsung gampang. Langsung Tuhan kirim. Pung. Dan waktu itu saya dapatkan ini. Saya kan mesti cross check. Karena saya tahu kenapa ini uang ini kok bisa datang pas waktunya. Saya tahu itu dari Tuhan. Tapi saya tahu orang ini tidak punya kemampuan untuk memberikan seperti ini. Saya tanya kepada dia, kenapa engkau bisa lakukan ini? Dia bilang dia tahu. Tidak ada ujung pokok, tiba-tiba ada orang suruh sama saya kerja ini. Saya kerja sebentar saja, saya kerja, saya dapat. Dan saat itu dia kasih kepada saya uang 32 juta. Dia kasih kepada saya uang 32 juta. 32 juta waktu dia kasih, di situ saya ambil uangnya Tuhan, saya langsung kembalikan. Peng, ini uang.
Tuhan, engkau punya. Enak kan? 32 juta dapat, langsung kembalikan. Ya. Tapi kan ada orang dikasih 32 juta, dia dapat disimpan. Ada cerita tentang Danau Galilea dan Laut Mati. Saya ada kirim kemarin. Itu Danau Galilea, itu airnya semua dari Sungai Yordan. Mengalir ke ini Danau Galilea. Mengalir juga ke Laut Mati, sama-sama dari Sungai Yordan. Dari Sungai Yordan itu air dia turun ke Galilea. Di Galilea itu dapat diedarkan, dibagikan kemana-mana. Sehingga Danau Galilea itu banyak ikan, rumput-rumput tumbuh subur betul-betul. Sedangkan Laut Mati ini datang juga dari Sungai Yordan. Air. Sampai di situ dia tidak bawakan kemana. Dia tampung terus, dia tampung terus, dia tampung dan tidak disalurkan kemana-mana. Jadilah pahit, jadilah mati semuanya. Nah ini sama. Galilea, dia dapatkan berkat. Dia bagi. Dia bagi. Maka timbullah ikan begitu banyak yang ada. Timbullah tumbuh-tumbuhan yang begitu banyak. Saya pernah ke Galilea, saya makan ikan Petrus. Tapi kita melihat Laut Mati. Saya pernah mandi di sana. Masuk tetap ngawang terus. Karena apa? Tidak pernah dialiri kemana-mana. Di situ ditumpuk semua. Jadi asin. Ya, jadi mati itu. Laut itu. Sama juga kita. Kalau kita dapat, tidak mau dialir, langsung kita simpan, kita angkat mendarat terus, angkat mendarat terus. Kalau tanpa aku tidak bisa, tanpa dia jadi mati. Rohaninya mati, semua mati. Tapi kalau kita mau dialir, langsung jadi hidup. Saya berpikir-pikir, benar juga. Kalau kita mau lakukan, uang itu udah pernah stop. Dia terus mengalir, dia terus mengalir, dia terus itu mengalir. Cuma kadang saya berpikir, kadang kita masih goyang, gimana ya? Minggu depan ini bagaimana ya? Minggu depan ini bagaimana ya? Ya, kemarin saya habis berbicara, saya dikasihkan gambar dengan hitungan semua. Waktu dikasihkan gambar semua, tampak depan kaca yang pakai temper punya dan lain-lain, segala semua. Saya berpikir-pikir, iya ya. Jangan semewah ini, jangan sebagus ini. Tapi Tuhan bilang, kalau engkau mau hidup benar, Tuhan akan siapkan. Semua nanti Tuhan siapkan. Sudahlah, yang penting terpengaruh hidup kita. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita jatuh, ada tangan Tuhan menopang kita. Sekali lagi, kita jatuh, ada tangan Tuhan menopang kita. Tabita jatuh, ada tangan Tuhan menopang. Hizkia jatuh, ada tangan Tuhan menopang. Herman pernah jatuh di kamar mandi, tapi ada tangan Tuhan pakai Bapak Daniel. Saya hanya berpikir begini, ini Bapak Daniel ini kepo ya. Orang mau pergi kamar mandi, kau mau pergi noleh orang pipis di kamar mandi, kan tidak masuk akal. Bapak Ibu ingatkan kantor di situ. Pak Daniel, ayo kita duduk dulu, ngobrol di dalam kantor. Duduk, kapan lagi saya ngomong-ngomong dengan dia. Saya duduk di kursi situ, dia duduk situ. Habis itu tiba-tiba saya kepingin pipis. Kosin, tunggu dulu. Kosin yang, tunggu dulu. Saya mau pipis. Oh ya, baik. Saya mau keluar. Kan tahu, keluar kan ada pintu. Kan tutup itu pintu. Dia kan ada kursi di situ. Tapi pada waktu itu, saya keluar, saya mau masuk kamar mandi di sebelah kantor, saya langsung jatuh. Waktu saya jatuh, Pak Daniel ada di situ. Coba kita berpikir, Pak Daniel ada di belakang saya. Saya berpikir-pikir, kamu mau lihat sama saya pipis ya? Ya, apa ada pernah lihat orang pipis? Kan tidak mungkin. Pasti Tuhan yang tarik sama dia. Nanti saya mau tanya sama Pak Daniel, kenapa kau bisa ikut sama saya? Saya percaya. Kenapa engkau bisa ikut waktu saya pergi ke kamar mandi? Kenapa kau ikut? Duduk sudah tenang di situ, ada kue makanan di situ, ada panada, ada kue cucur, wes makanlah. Kenapa kau harus ikut? Saya percaya Tuhan yang tarik hatinya. Daniel ikut dia, karena sebentar ku izin, saya izinkan dia jatuh. Untuk saya menyaksikan,
untuk memberikan semangat kepada Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu, tidak pernah kau lihat ya, kalau kita itu benar jatuh itu tergeletak. Kemarin saya melihat orang ini. Kenapa ya? Tidak ada ujung pokok. Kenapa kamu gula, Pak? Itu badan yang dulu besar, gagah. Tapi karena gula langsung kecil badannya. Saya bilang, Tuhan kenapa ya? Saya tidak minta amit-amit dalam nama Yesus. Saya ini sudah puluhan tahun ikut gini. Dulu pertama kurus badan saya. Tetapi kembali saya mulai setia dengan Tuhan. Saya jalan dengan Tuhan. Dan sampai hari ini. Orang kalau melihat apakah Pak Herman ini ada sakit gula. Ada. Bukan tidak ada. Tetapi tetap biasa saja. Ya. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang ketiga yang terakhir. Ya. 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, kita hidup benar sama Tuhan, setiap hari ia menaruh belas kasihan. Pikir terus apa yang saya mau buat, apa yang saya mau lakukan, apa yang saya mau tolong. Tiap hari. Kalau orang yang sudah dirubah. Tapi kalau orang yang belum dirubah, dia hanya berpikir, tiap hari siapa yang saya mau makan? Siapa yang saya mau hancurkan? Siapa yang saya mau buat sama dia seperti ini? Hancurkan dia. Tiap hari yang ada di dalam pikirannya. Tapi kalau kita benar, kita berpikir setiap hari. Saya kalau sudah doa pagi. Ya. Mau sebelum doa pagi, saya pasti jalan dulu. Kalau saya sudah jalan, saya pasti berpikir, Tuhan, saya mau berbuat apa ya ini hari ya. Bukan mau hancurkan orang, saya mau berbuat apa ya. Mau menolong orang dengan cara apa ya. Saya terus jalan. Kadang tiba-tiba saya menghubungi orang. Tengah-tengah malam, ya jam 4 lebih, setengah 5 saya hubungi orang. Saya mulai aja ngomong. Dalam hati saya, Tuhan apa yang saya mau buat ya. Apa yang saya mau buat ya. Apa yang saya mau buat. Saya mau melakukan apa? Yang ada di dalam mulut, apa yang saya mau buat ya? Apa yang saya mau buat? Apa yang saya bisa tolong? Bukan hanya berpikir, siapa yang saya makan? Si ini orang ini tak hancurkan sama saya. Orang ini tidak. Tapi apa? Setiap hari menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ya, tidak memberi pinjaman, suka memberi. Tidak pinjaman. Kalau pinjam nanti tidak bisa kembalikan, susah. Suka memberi. Suka memberi. Tuhan pasti tolong. Pasti tolong. Saya tutup dengan satu kesaksian. Minggu lalu saya khotbah tentang jangan khawatir. Jangan khawatir. Tapi waktu saya khotbah firman Tuhan tentang jangan khawatir, Tuhan kuatkan saya juga. Supaya saya ini jangan khawatir. Karena hari Senin, Selasa itu kami punya pergumulan cukup berat. Secara manusia hopeless, tidak ada harapan. Kita ini manusia semua punya pergumulan. Tapi Tuhan taruh jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Tapi di situ Bapak Ibu, saya jalankan itu. Benar. Hari Senin saya dengan anak saya pergi berenang. Habis itu sama-sama kita doakan dan mulai cerita. Pulang sampai perjalanan tiba-tiba ada telepon masuk. Telepon masuk. Waduh. Andre bilang, Papa ini gimana ini Papa? Ya namanya dia kan punya bapak. Dia pasti tukar pikiran. Bagaimana Bapak? Ya sudah. Dia bilang bagaimana Bapak? Tiba-tiba saya berbicara. Saya berbicara bla 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 bla. Oke, baik. Mana kau punya bapak? Mana pimpinanmu? Mana bosmu? Ya, saya berbicara sama bapaknya, segala semua. Bicara sama pimpinannya, segala semua. Selesai. Itu hari juga selesai. Yang kita khawatir, yang kita takut, yang kita bingung sehingga tidak bisa ya membawa kita supaya hidup yang tenang. Tapi sebenarnya tidak ada masalah. Ya, maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita renungkan baik-baik. Kuncinya satu, jadilah orang yang benar. Di rumah ada orang tua yang menjadi benar, turun kepada istri anak-anak, bahkan bukan anak-anak saja, sampai cucu cicit.
Di gereja ada gembala yang benar, dia akan turun juga kepada jemaat-jemaat Tuhan. Ya. Bukan hanya turun, sampai ke bawah-bawahnya turun. Kalau kita mau. Tapi kalau kita tidak mau, dan yang dibimbing tidak mau, juga sama saja. Biar pagi hari ini, firman Tuhan yang sudah kita dengar bisa menjadi berkat. Saya minta pemusik singer, ayo sebentar kita akan makan.